Halo semua, apa kabar? Saya Chang Lause, Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Buat yang pertama kali dengerin saya kasih tahu dulu ini adalah channel yang ngomongin soal hal-hal rohani dan hal keuangan sekaligus. Jadi bagaimana kita menyikapi keuangan dari sudut pandang Alkitab. Kenapa namanya Kelimpahan Alkitabiah? Karena saya percaya bahwa Tuhan tuh mau semua dari kita itu makmur. Semua dari kita, jadi bukan cuman si A, si B, si C, tapi semuanya. Semua anak Tuhan tuh ditakdirkan untuk makmur. Nah, hari ini saya mau bawain topik judulnya adalah menduduki tanah perjanjian. Sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Chang Lause. Saya satu orang istri, dua orang anak. Saya bukan pendeta. Saya berjemaat di Gereja Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Pekerjaan saya adalah konsultan keuangan. Saya juga punya produknya adalah asuransi, mereknya adalah Allianz. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan. Terus saya punya channel YouTube namanya adalah Kelimpahan Alkitabiah, sama IG juga namanya sama Kelimpahan Alkitabiah, silakan di-subscribe. Oke, nah hari ini topiknya itu adalah menduduki tanah perjanjian. Apa sih tanah perjanjian itu? Jadi Tuhan itu dari awal itu dia sudah menetapkan supaya Abraham itu dan keturunannya itu tinggal di tanah Kanaan. Jadi kalau kita baca di dalam Kejadian ya ada cerita bahwa Abraham itu karena kelaparan mereka mesti keluar, habis itu mereka balik lagi ke tanah Kanaan, habis itu Ishak, habis itu Yakub. Nah, Yakub sama anak-anaknya tinggal di sana, terus mereka terpaksa pindah ke Mesir selama 400 tahun, 430 tahun. Tapi mereka kembali lagi ke tanah Kanaan itu sesuai sama kehendak Allah. Nah, waktu Abraham itu di Kanaan, sama Ishak di Kanaan, sama Yakub itu di Kanaan, mereka itu sudah tinggal di dalam tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu. Tetapi waktu mereka pergi ke Mesir karena terpaksa nggak ada pilihan lain, lalu mereka kembali lagi sana, orang-orangnya sudah berubah. Selama 430 tahun itu ada orang-orang yang bukan datang dari sana, mereka datang ke sana dan mengambil tanahnya orang Israel. Jadi kenapa ini penting? Karena saya mau jelaskan bahwa orang Israel itu bukan menginvasi tanah perjanjian. Itu adalah rumah mereka yang mereka tinggalin, waktu itu datanglah orang-orang nempatin ke sana. Nah, orang-orang ini bisa punya dua pilihan. Pertama, mereka bisa pergi atau mereka harus perang. Karena mereka nggak mau pergi, jadi akhirnya mereka harus perang. Nah, ketika Yosua datang bawa pasukan ke sana, mereka kalah tetapi tidak dilenyapkan. Nah, ini jadi masalah nanti di masa depan. Anyway, balik ke topiknya. Nah, saya mau kita baca dulu satu ayat di Yosua 1 ayat 3 sampai 5. Yosua 1 ayat 3 sampai 5. Ayatnya bilang gini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Tuhan itu mau supaya setiap dari kita itu berhasil. Tuhan mau supaya setiap dari kita itu menduduki tanah perjanjian kita.
Tuhan mau supaya setiap dari kita itu tinggal di tempat terbaik. Jadi dikatakan bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang banyak susu dan madunya. Tempat yang subur, tempat yang baik keadaannya. Waktu Musa masih menjadi pemimpin orang Israel di padang gurun, Musa pernah mengutus 12 orang mata-mata untuk datang ke tanah Kanaan ini, dan mereka mendapatkan hasilnya. Hasilnya adalah satu tandan anggur itu mesti ditandu oleh 2 orang. Bayangkan ya, kita kalau lihat anggur, kita lihat anggur kecil-kecil kayak begini sekarang ya. Nggak kebayang dulu itu satu tandan itu sampai orang tuh mesti 2 orang buat tandu, buat 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 dipikul. Jadi, tapi ini adalah situasi waktu itu. Nah, jadi Tuhan itu mau supaya setiap anaknya itu di dalam hidupnya itu berhasil. Mungkin kita pikir kita pengen berhasil, ada orang juga nggak pengen berhasil sih. Tapi Tuhan maunya kita itu semuanya berhasil. Tuhan maunya supaya setiap dari kita itu semuanya berhasil. Ide ini bukan datang dari kita, ini idenya datang dari Tuhan. Nah, mungkin banyak gitu orang-orang yang dengerin sekarang yang nggak pernah berpikir bahwa kita ini mesti berpikir maju. Kita ini mesti berpikir kita harus punya hidup lebih baik. Ada orang-orang mungkin berpikir demikian tapi nggak melakukan sesuatu. Tapi kebanyakan orang nggak berani bermimpi. Kebanyakan orang nggak berani bermimpi. Padahal Tuhan mau supaya kita bermimpi yang besar. Tuhan yang mau. Waktu Tuhan bilang sama Abraham dalam keadaan gak punya anak, ya Tuhan bilang gini, coba kamu lihat ke angkasa, kamu lihat bintang-bintang. Bisa gak kamu hitung? Terus Tuhan bilang, coba kamu lihat pasir di laut, kamu bisa hitung gak? Buat orang yang gak punya anak, terus dibilang bahwa dia punya keturunan akan banyak kayak bintang di langit dan pasir di lautan. Ini sesuatu yang dia gak bisa bayangkan. Tapi dia mempercayainya. Nah, Tuhan mau kita percaya sama janjinya dia. Tuhan mau supaya kita percaya bahwa dia mau kita itu berhasil. Nah, oleh karena itu kita mesti mulai berani untuk bermimpi. Kita mesti mulai berani untuk bermimpi. Kita mesti berani untuk bermimpi, bukan yang ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng, tapi mimpi yang besar. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu mau setiap anaknya itu berhasil. Dan berhasilnya bukan ecek-ecek. Berhasilnya itu yang luar biasa. Tapi kenapa kita lihat di dunia ini orang Kristen gak banyak yang berhasil? Karena gak banyak orang yang merespon sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi begini nih, saya kasih contoh yang gampang aja lah, gajah. Gajah itu adalah binatang yang besar, paling besar di darat. Bisa nggak gajah itu ukurannya nggak besar? Bisa. Gimana caranya? Gampang, kasih makannya sedikit. Kalau anak gajah, dia kasih makan sekadarnya aja, ala-ala gitu ya. Jangan kasih dia kenyang gitu. Nanti dia ukurannya nggak gede. Nah, Tuhan itu mau supaya kita ini menjadi sebesar yang dia mau. Caranya bagaimana? Kita mesti responin semua kehendak Tuhan. Semuanya kita responin. Mulai dari mimpinya sampai langkah satu persatunya itu semuanya kita mesti responin. Kalau kita responin sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan menjadi sebesar yang dia kehendaki. Gak ada ciptaan Tuhan tuh yang biasa-biasa doang. Bintang yang paling kecil itu adalah matahari. Bintang yang paling kecil itu adalah matahari. Nah, matahari aja yang paling kecil aja itu ukurannya itu udah jauh lebih gede daripada bumi. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan itu suka dengan hal-hal yang besar.
hal-hal yang luar biasa. Itulah Tuhan. Nah, jadi jadi orang nih, kita mesti mulai berpikir hal-hal yang besar, bermimpi yang besar. Kalau kita adalah anak Allah, berarti di dalam kita adalah Yesus, berarti kita sudah memiliki kemampuan untuk menjadi seperti kehendak Tuhan, yaitu menjadi besar. Saya berharap nih yang dengar nih ya menjadi terinspirasi nih, karena ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kita ini ya adalah orang-orang yang Tuhan harapkan supaya berhasil. Dan bukan cuma Tuhan harapkan, Tuhan sediakan segala macam sarana supaya kita bisa berhasil. Apa sarana terbesar yang Tuhan kasih? Tuhan memberikan dirinya sendiri untuk memimpin kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, dia bisa memimpin kita kepada segala kebenaran, segala kemaksimalan. Selama kita ayo terus sama Tuhan, respon kita bagus, kita bakal nyampe tuh ke sana tuh. Nah, jadi kita nih perlu bisa berpikir kayak Tuhan. Dalam arti nih, kalau misalnya sekarang kita kerja nih sekarang nih, kita kerja. Mungkin kita cuman office boy. Mungkin kita cuman buruh pabrik. Tapi kita perlu ngerti ini, apa sih yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan inginkan? Kalau misalnya Tuhan mau saya menjadi besar di perusahaan ini, saya cuma perlu berespon, saya cuma perlu taat aja sama Tuhan, saya bakal nyampe ke sana. Walaupun sekarang kelihatannya kayaknya nggak mungkin, tapi bisa. Bisa. Saya pernah cerita di salah satu video saya, kalau ada yang pernah nonton ya. Ada satu orang di Bandung, dia itu hobinya itu promosin orang-orang yang bukan siapa-siapa. Jadi dia punya pabrik banyak, ada satu orang pembantunya yang selama ini dia lihat bagus, dia jadikan CEO di pabriknya dia, pembantu. Dia jadiin CEO, luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena dia lihat potensi. Nah, kalau kita ikutin Tuhan, kita pasti bakal nyampe. Kemanapun Tuhan ingin bawa kita, pasti nyampe. Gak usah khawatir. Yang paling penting adalah kita punya pikiran yang sama. Nah, saya mau bacain satu ayat ya. Ini di Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Hari ini kita banyak bahas soal Yosua. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saya pengen kita pernah sekarang mikir dulu nih ya, kalau kita sekarang kerja nih ya, seberapa tinggi jabatan yang bisa kita raih. Kalau kita sekarang bisnis, kita pikirnya seberapa besar bisnis kita bisa jadinya nih. Kalau dengan bantuan Tuhan ya, Tuhan tolong kita full, kira-kira kita bisa nyampe mana? Nah, kalau kita udah pikir ya, ini nih yang sekarang pertama kali kita mesti putusin nih ya. Ini pertama hal paling penting. Kita mau apa? Kita mau apa? Apakah kita mau mewujudkan mimpi yang Tuhan taruh di dalam hati kita atau tidak? Ini kedengarannya sederhana, tapi nggak semua orang mau. Nggak semua orang mau. Kalau misalnya saya kasih contoh aja gampang lah ya. Saya nggak usah kerja misalnya,
Ada orang setiap bulan kasih saya duit 50 juta misalnya buat hidup. Terserah saya mau ngapain deh, mau buat apa aja. Tapi saya nggak usah kerja. Apakah saya masih mau kerja apa enggak? Kebanyakan menurut saya kalau orang ditanya begitu rata-rata mereka bakal jawab nggak mau. Kenapa? Karena ini lebih gampang. Nah, banyak orang itu cari yang gampang. Oleh karena itu mereka tidak mau bermimpi besar, mereka tidak mau punya pengharapan yang besar. Saya mau cari yang gampang aja lah, yang gampang bagaimana? Gampang gimana? Contoh yang gampang kayak begini ya. Anda punya rumah ya, misalnya rumah Anda bocor. Ada 2 cara nih buat benerin. Pertama, Anda tambal yang bocornya di mana, atau cara kedua Anda renovasi rumah. Nah, cara mana yang orang akan ambil? Kebanyakan orang akan ambil cara yang pertama, tambal aja. Kenapa? Karena gampang, biayanya murah, nggak repot, sebentar selesai. Renovasi rumah membutuhkan waktu lebih banyak biaya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi hasilnya bisa lebih memuaskan di masa depannya. Oh tapi ya udahlah biar gampang aja lah, gini aja lah. Betul, akan selalu ada penghalang. Nah, buat kita nih ya, buat kalau misalnya kita mau putusin sesuatu ya, saya maunya ini deh, walaupun ini susah, walaupun ini nggak mungkin, walaupun ini setengah mati gitu ya. Saya pokoknya mau yang ini. Nah, ini adalah yang namanya kalau bahasa Inggris namanya determination. Determination itu adalah satu kekuatan untuk kita ini mau lakukan sesuatu nih sampai berhasil. Itu namanya determination. Nah, ini nggak banyak orang punya. Saya punya satu teman ya, teman saya ini luar biasa banget. Luar biasa banget. Dia baca buku banyak sekali. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia orang yang sangat suka belajar. Orang nggak banyak yang mendedikasikan dirinya buat belajar. Tapi dia lakukan itu. Dan ini menurut saya luar biasa sekali. Saya nih, kalau saya nih pribadi ya, disuruh sekolah lagi S2 saya nggak mau. Kenapa? Repot. Saya punya anak, saya mesti urus. Saya punya pekerjaan, saya mesti urus. Saya nggak ada waktu lagi. Tapi ada orang-orang yang mereka bisa usahakan bagaimana caranya supaya mereka bisa tetap sekolah walaupun mereka begitu sibuk. Nah, itu namanya mereka punya determination sangat kuat. Kita mesti punya determination sangat kuat kalau kita mau berhasil di dalam hidup. Gak ada orang yang cuma nyantai-nyantai berhasil, gak ada. Ini bukan film Hollywood. 2 jam orang bukan siapa-siapa, tahu-tahu jadi jagoan. Ada satu film ya judulnya Batman 3 ya, The Dark Knight Returns. Ceritanya itu Batman-nya itu ya dibuang, dia udah lama gak jadi Batman, dia kekuatan fisiknya sudah payah, terus dia berantem lawan musuhnya, dia kalah, dia dibuang ke satu daerah di dalam goa, di dalam sumur. Nah, di sumurnya itu kayak penjara gitulah. Lalu di sana ya dalam tempo waktu singkat maksudnya filmnya itu cuma 2 jam. Dia berlatih, tahu-tahu dia udah kuat lagi, terus dia berhasil melawan penjahat itu, dia membebaskan kota yang disandera itu. Ini bukan film, hidup itu bukan film. Gak ada yang namanya instan. Mie instan aja gak instan, mie instan aja butuh waktu. Bahkan itu tuh pop mie ya, kita perlu masukin air panas dan tunggu 3 menit. Dan untuk masak airnya masih butuh waktu lagi beberapa menit, jadi ini gak instan. Gak ada yang instan di dalam hidup, termasuk mie instan. Nah, jadi kita mesti memutuskan nih, saya mesti memutuskan apa yang saya kehendaki. Kita lihat ayat di Yosua 2 ayat 23-24. Ini ceritanya jadi ada 2 orang dikirim ke kota namanya Yeriko. Habis itu mereka udah selesai, terus mereka nih mau kasih laporan ke Yosua nih. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka.
Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri itu ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, sesegera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi, Yosua memutuskan untuk, ayo saya mau masuk ke tanah Kanaan. Ingat ya dulu waktu zamannya Abraham ya 400-an tahun yang lalu itu, belum ada kubu-kubu, benteng-benteng, raksasa-raksasa belum ada, semuanya belum ada. Sekarang waktu Yosua mau masuk ke sana itu banyak kubu-kubu, benteng-benteng, orang-orang mau perang lawan mereka. Jadi Yosua itu takut. Tetapi dia memutuskan buat, oke, karena Tuhan sudah serahkan ini, saya mau ambil. Saya mau ambil. Karena Tuhan sudah serahkan ini, saya mau ambil. Karena Tuhan sudah kasih mimpi kepada saya mau wujudkan. Jadi kita masih putusin. Kita masih putusin apakah ini yang kita kehendaki dalam hidup kita apa enggak. Nah, kalau kita udah mutusin, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita udah mutusin, oke, saya mau mengambil, saya mau meraih mimpi yang Tuhan berikan sama saya. Hal kedua yang kita perlu punya adalah kita mesti bertahan. Kita mesti bertahan. Hidup itu bukan sesuatu yang gampang. Karena Tuhan sudah kasih kita mimpi, bukan berarti itu gampang. Yosua itu waktu dia mau dudukin tanah Kanaan itu, dia mesti perang. Dia masih perang, ada resiko akan ada orang yang mati. Masalah itu pasti akan selalu ada. Di dalam hidup nih, kita mau maju, kita pasti akan selalu ada masalah. Saya punya satu teman baik ya, orangnya udah tua, udah 60-an. Dia punya bisnis tangki air. Nah, bisnisnya itu sangat bagus. Saya tanya sama dia ya, hal yang sederhana gitu ya. Suatu kali dia naik mobil saya tanya gitu. AI, saya panggil AI. AI kan udah oke banget ya hidupnya ya, duitnya ada lah, semua udah oke gitu ya. AI masih punya masalah nggak sih? Dia jawab saya begini, dia bilang gini, pohon itu makin tinggi, anginnya makin kenceng. Ada kalanya dia mesti punya masalah dengan serikat buruh dan sebagainya. Oke, jadi artinya apa? Kalau Anda mau mendaki ke atas, sudah pasti akan ada masalah. Lebih gampang naik apa turun? Lebih gampang turun. Lebih gampang naik tangga atau turun tangga? Lebih gampang turun tangga. Naik tangga lebih capek. Jadi kalau kita memutuskan bahwa kita jadi orang mau berhasil, mau maju, sudah pasti akan lebih susah daripada kalau kita mesti diem aja. Diem aja itu gampang, gak usah ngapa-ngapain, selesai. Tapi kalau kita mau maju, kita mesti jalan. Kita kalau mau naik, kita mesti mendaki. Ada usaha yang diperlukan supaya kita bisa lebih baik. Nah, oleh karena itu kita mesti bertahan. Kita mesti menjadi orang yang semakin kuat. Suatu kali, jadi yang keluar dari padang gurun itu, yang angkatan lamanya itu cuma 2 orang. Satu namanya Yosua, satu lagi namanya Kaleb. Kaleb itu waktu itu umurnya sudah 85 tahun. Waktu zamannya dia keluar dan dia ada di tanah Kanaan itu umurnya sudah 80 tahun, 85 tahun. Dia bilang gini nih, dia bilang 40 tahun yang lalu waktu dia keluar dari Mesir. Dan sekarang dia sudah umur 85 tahun. Kekuatannya tidak berkurang. Orang 40 tahun dan 85 tahun sudah pasti, orang umur 45 tahun dan 85 tahun, sudah pasti kita pikir fisiknya pasti beda.
Tetapi Kaleb bilang dia sama kuatnya. Dan apa yang dia lakukan? Dia bilang sama Yosua, berikan aku gunung itu. Dan gunung itu adalah tempat tinggal di mana raksasa-raksasa yang paling gede. Dan apa yang terjadi? Kaleb taklukkan gunung itu. Jadi kita bisa pikir ya, oh ya, saya kalau udah berat udahlah, saya nggak mau lagi lah, saya nyerah aja lah. Kebanyakan orang bukan nggak punya mimpi. Kebanyakan orang tidak sanggup untuk bertahan waktu mereka tidak berhasil. Semua orang punya mimpi. Semua orang punya mimpi. Tapi nggak semua orang bisa wujudin karena mereka tidak sanggup bertahan. Mereka nggak sanggup bayar harga. Mereka menyerah. Kita coba ya kalau kita kerja gitu ya, kita kerja. Oke, saya pengen suatu hari nanti saya pengen jadi manajer misalnya di perusahaan ini. Sekarang saya sekarang cuman buruh misalnya. Kita coba, kita lakukan yang terbaik. 1 hari, 2 hari, 3 hari, gak ada apa-apa. Udah gua stop aja. Gak bisa begitu. Gak bisa. Kalau kita mau berhasil, kita mesti kuat terus. Kita mesti kuat terus. Oh gimana caranya orang bisa kuat terus? Di dalam kita ada Tuhan. Kita sudah punya kemampuan itu. Kita sudah dimampukan untuk berhasil. Jadi nggak usah takut. Kita justru harus menantang diri kita sendiri. Tanya sama bos kita. Pak, saya pengen dalam waktu 1 tahun saya naik jabatan. Saya pengen dalam waktu setengah tahun saya naik jabatan. Bagaimana caranya Pak? Kasih tahu saya. Sekarang kita misalnya cuman pegawai biasa, kita pengen jadi supervisor. Tanya, saya pengen jadi supervisor, bagaimana caranya Pak? Oke, kamu harus mencapai target penjualan segini. Oke, yaudah kita kerjakan. Nanti kalau kita udah naik supervisor, tanya lagi. Saya mau jadi manajer dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 6 bulan lah, 6 bulan. Bagaimana caranya? Kasih tahu saya. Oke. Kerjakan lagi. Tantang diri Anda terus-menerus. Buat apa? Karena kalau misalnya kita diem aja, kita nggak maju-maju. Mesti ada satu target yang kita tetapkan untuk capai dalam satu periode waktu tertentu. Apapun pekerjaan Anda, apapun bisnis Anda, ini kita bisa lakukan. Misalnya orang bisnis nih, orang jualan makanan misalnya ya. Oke, kita bikin target. Saya mau omset saya dalam 3 bulan menjadi sekian. Saya mau omset saya setelah 1 tahun menjadi sekian. Bagaimana caranya? Oh ya, saya harus buka cabang. Berarti sekarang saya dapat duit, saya mesti atur, pinter-pinter atur bagaimana caranya supaya dengan keuntungan yang ada, saya bisa buka cabang baru. Sekarang saya mau misalnya omset saya sebulan 10 juta. 5 tahun lagi saya pengen omset saya sebulan 100 juta. Bagaimana caranya? Ya kita pikir. Intinya kita mesti punya satu target dulu yang kita mau capai. Target kita itu apa? Kalau target kita sudah jelas, kita akan tahu bagaimana kita akan mulai berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa nyampe ke sana. Jadi mau kita orang kerja, mau kita orang bisnis, kita perlu punya satu target pribadi. Jadi waktu kesulitan itu datang jangan menyerah. Waktu kesulitan itu datang jangan menyerah. Kita lawan terus. Pasti akan ada masalah. Pasti akan ada masalah. Ada satu cerita nih. Satu cerita di Alkitab di Yosua 7 ayat 5. Yosua 7 ayat 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat
Nah, jadi waktu itu ceritanya gini, kota Yeriko sudah hancur, terus mereka mau nyerbu ke kota berikutnya nih, namanya Ai nih. Mestinya tidak ada satupun yang binasa, mestinya. Tetapi mereka kirim orang dan orang itu terpukul mundur dan 36 orang mati. Memang kita tahu kejadian berikutnya adalah rupanya ada satu orang berbuat dosa waktu di Yeriko itu. Tapi intinya adalah akan selalu ada masalah. Akan selalu ada masalah. Nah, kalau terjadi satu masalah, jangan tawar hati. Amsal katakan, orang yang tawar hati pada masa kesesakan kecilah kekuatannya. Jangan tawar hati. Kita mesti lawan terus. Kita udah punya target, nggak berhasil. Terus gimana dong? Usaha lagi lebih keras. Usaha lagi lebih keras. Anda pengen punya apa? Pengen punya duit? Oke. Pengen punya duit 100 juta dalam waktu 6 bulan? Oke. Bagaimana caranya? Kerja yang keras. Lakukan apa yang Anda bisa. Banyak sekali yang kita bisa lakukan sebetulnya. Yang penting kita jangan menyerah. Jangan menyerah. Waktu saya masih muda ya, saya pernah cerita ini beberapa kali di video saya. Saya tuh mulai cari duit dari SD. SD itu saya mulung sampah. SMP saya jualan kartu Natal. SMA saya ngelesin, kuliah ngelesin, sambil buka fotokopi, terus udah gitu kerja macam-macam lah, multi level marketing, saya jual asuransi, apa aja saya kerjain. Kebanyakan saya gagal. Saya coba macam-macam lah, buka toko jus lah apa segala macam, udah habis modal banyak. Gagal. Tapi saya tidak mau menyerah. Sampai hari ini pun saya masih ada gagalnya, tapi saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau menyerah. Saya nggak mau menyerah. Ketika kita menyerah, sudah habis kesempatan kita. Oh, tapi kita butuh modal apa segala macam. Nggak apa-apa. Kumpulin lagi duit, mulai lagi. Kumpulin duit lagi, mulai lagi. Nggak usah khawatir. Kenapa? Pada akhirnya kita akan berhasil. Pada akhirnya kita akan berhasil. Kalau sekarang kita masih gagal, pada akhirnya kita akan berhasil. Orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah menyerah. Semua orang pernah gagal. Tapi ada orang menjadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan. Ada orang menjadikan kegagalan itu sebagai bukti bahwa mereka tidak lagi mau melakukan itu. Sehingga mereka akhirnya nggak pernah berhasil. Hidupnya gitu-gitu aja. Nggak ada orang yang tetap di dalam comfort zone mereka, zona nyaman mereka, dan berhasil. Nggak ada. Semua orang kalau mau berhasil mesti bayar harga. Mesti. Padahal ini nih Yosua nih sudah dijanjikan bahwa ini nih semua nih punya kamu nih. Silakan kamu taklukkan. Tetap aja dia harus perang dan dia kalah. Ini kalah. Kebunuh orang, beberapa orang. Artinya apa ya? Jangan menyerah. Nah, hal ketiga yang kita mesti punya untuk menduduki tanah perjanjian kita adalah kita tidak boleh mudah puas. Saya bacain ayatnya di Yosua 9. Nggak boleh gampang puas ya. Ayat Yosua 9 ayat 12-14. Inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah telah robek dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak minta keputusan Tuhan. Nah, ini latar belakang ceritanya tuh begini nih. Begitu kota Yeriko jatuh, kota Ai jatuh, ada satu kota namanya Gibeon. Satu kota namanya Gibeon. Orangnya ini sebetulnya kotanya lumayan gede. Nah, mereka itu ada di tengah-tengah Kanaan ini, mereka takut sama Yosua. Jadi mereka diam-diam mereka bikin tipu muslihat. Seolah-olah mereka itu datang dari jauh, mereka mau kasih tahu nih, kami negeri yang jauh, tolong jangan serang kami. Anda sudah bersumpah ya jangan serang kami ya.
Nah, sebagai imbalannya mereka punya bekal yang sudah dipersiapkan. Jadi ini sebetulnya bekalnya ini nih bekal-bekal yang kayak sampah lah ya. Roti udah lama gitu ya. Anggur-anggur udah lama, kirbatnya udah tua, terus begitu-gitulah. Tetapi orang Israel ambil. Sebetulnya maunya Tuhan apa sih? Kalau mereka berhasil menyerbu Gibeon, Gibeon itu kota yang besar, banyak penduduknya itu orang-orang yang berhasil. Jadi kekayaan kota itu besar sekali, tapi mereka tidak bisa jamah karena Yosua terlanjur membuat sumpah. Terlanjur membuat perjanjian. Nah, perjanjiannya itu masalahnya didasarkan pada hal-hal yang tidak bernilai. Jadi orang itu ya kenapa mereka bisa nggak nyampe ke tanah Kanaan, itu karena mereka udah mencapai satu level sukses tertentu dan mereka memutuskan buat mereka tidak mau lanjut lagi. Nih Tuhan maunya supaya kita ini nyampe ke bintang. Tapi kita baru nyampe genteng kita sudah stop. Nah, ini adalah satu masalah. Tuhan mau supaya kita nih nyampe ke bintang-bintang, jangan cuma stop di genteng. Banyak orang kayak begini. Dia punya cita-cita besar. Lalu dia mulai jalan. Begitu dia mulai lihat kesuksesan, terus dia mulai langsung terlena. Apa akibatnya? Tidak ada perkembangan. Dulu saya pernah bisnis triplek yang menurut saya udah lumayan, saya pikir udah oke. Saya mulai terlena dan saya tidak mulai berusaha mengembangkan bisnis saya lagi. Apa yang terjadi selanjutnya bisnisnya pelan-pelan mati. Ketika pertumbuhan itu berhenti, pembusukan dimulai. Sekali lagi, ketika pertumbuhan itu berhenti, pembusukan dimulai. Apa yang saya maksudkan? Kalau Anda belanja barang ya, belanja daging di pasar ya, itu sebetulnya semuanya itu karena sudah mati, itu sebetulnya sudah mulai membusuk. Tapi ada level tertentu yang kita masih bisa makan. Dan sampai level tertentu kita sudah nggak bisa makan lagi. Tapi semua binatang, semua makhluk hidup, begitu mereka mati, mereka sudah stop bertumbuh sehingga mulai membusuk. Jadi waktu kita mulai puas diri, kita tidak mau bertumbuh lagi, sebetulnya kita mulai merusak bisnis kita. Kita mulai merusak kita punya karir. Sama seperti yang dilakukan sama orang Israel, kita pun lakukan hal yang sama. Oke, karena saya udah begini udah cukup, saya udah begini saya udah cukup. Padahal Tuhan maunya kita semakin besar. Kenapa kita perlu semakin besar? Karena banyak sekali pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan kalau kita ada di posisi yang lebih tinggi. Tapi kita tidak pernah mencapai itu karena kita sudah terlalu gampang puas. Ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini sukses, benar-benar sukses, sehingga orang-orang bisa datang kepada Tuhan lewat kita. Dulu ya ada satu pengembang ya, namanya Ciputra, sekarang udah meninggal orangnya. Orang ini luar biasa. Dan karena dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus. Jadi dulu dia waktu Krismon tahun 98 itu, bisnisnya hancur, dia bangkrut, punya utang gede banget. Terus dia percaya Yesus. Dia bertobat, dia percaya Yesus. Lalu bisnisnya pelan-pelan pulih. Dan setelah itu dia menjadi pembicara di mana-mana. Dan orang dengarkan dia. Kenapa? Karena dia orang yang hebat. Dia orang yang luar biasa. Dia punya kepintaran luar biasa. Orang pengen denger. Nah, Tuhan pakai itu supaya orang-orang bisa kenal Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita dipakai sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan supaya orang-orang bisa kenal Tuhan lewat kita. Kita tidak akan bisa ke sana kalau kita tidak memajukan diri. Saya miskin, saya susah, saya setengah mati. Saya bilang sama orang, Tuhan Yesus baik loh. Lihat aja hidup saya. Gak ada yang mau percaya Yesus.
Saya makan aja bingung, utang di mana-mana, nggak ada yang mau dengar. Tapi kalau keadaan saya baik, anak-anak saya baik, rumah tangga harmonis, kami bisa makan dengan baik, orang pengen tahu apa sih rahasianya? Oh, karena saya punya Yesus. Ini penting sekali. Oleh karena itu, jangan gampang puas. Ya saya simpulkan aja ya. Ada 3 hal yang kita mesti punya untuk kita bisa menduduki tanah kanan kita. Pertama, kita mesti berkomitmen untuk mau mengambil keputusan. Kedua, ketika masalah datang, kita jangan menyerah. Kita lawan terus. Kita tetapkan target terus. Dan yang ketiga, jangan mudah puas. Udah sukses, udah selesai. Jangan, tambah lagi. Itu aja yang saya mau sharing hari ini. Nah, sebelum saya tutup, saya mau kasih pengumuman dulu. Yang pertama, jangan lupa subscribe ke saya punya channel Kelimpahan Alkitabiah di IG dan di Instagram. Di IG dan di YouTube. Yang kedua, kalau ada yang butuh bantuan doa atau mau tanya-tanya soal pekerjaan kah, soal macam-macam lah. Butuh didoakan atau mau konsultasi atau mau tanya produk saya, silakan kontak saya ke 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Yang ketiga, setiap Jumat malam saya ada Zoom. Zoom-nya itu ngomongin topik yang rohani, tapi umum, bukan keuangan. Kalau ini kan khusus lebih ke keuangan ya. Yang itu lebih umum. Terus yang keempat, saya mau bantu teman-teman di sini yang kalau mereka punya produk mau dibantu iklanin, saya kasih tahu iklanin. Kayak kemarin ada orang minta tolong iklanin rumahnya di Pondok Indah mau dijual. Kalau ada yang tertarik mau pengen cari rumah di Pondok Indah mau dijual, silakan kontak saya. Nanti saya kasih nomor teleponnya orang tersebut. Sama terakhir, kalau ada yang punya dananya mau diinvestasiin, mau informasi lebih lanjut, silakan hubungin saya. Saya punya satu investasi yang cukup menarik. Jangan lupa nomor telepon saya 081932184218. Itu aja dari saya. Semoga diberkati. Shalom. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. Terima kasih Radio Heartline, Radio Heartline, Radio